Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mendengarkan nasihat dari seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau adalah Syekhul Imam Malik, gurunya Imam Malik yang telah mengarang kitab Muwatta. Kemudian Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini gurunya Imam Hambali. Masya Allah. Jadi kakek gurunya Imam Syafi'i itu namanya Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang penuh karismatik. Beliau mengatakan kullu maksiatin an syahwatin. Kullu maksiyah, setiap maksiat, nasiatin yang muncul an syahwatin, dari syahwat. Fa innahu, maka sesungguhnya maksiat yang timbul dari syahwat yurja, diharapkan ghufranuha, ampunannya. Jadi maksiat apa saja yang timbul dari syahwat itu masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Berzina, terus apa itu? Ya, maksiat yang timbul dari syahwat, sebesar apapun kemaksiatan yang dilakukan, itu ada harapan bisa diampuni oleh Allah. Wa kullu maksiatin an kibrin, sedangkan setiap maksiat yang timbul dari sifat sombong, fa innahu la yurja ghufranaha, tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Jadi yang paling berbahaya ini maksiat timbul dari sifat sombong. Kelihatannya biasa, tapi menjadikan asbab dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka dalam hadis riwayat yang lain, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sebesar jarrah. Li'anna maksiyata iblis kana aslaha, karena sesungguhnya maksiatnya iblis itu berpangkal minal kibri, daripada sombong. Jadi iblis itu tidak diampuni oleh Allah gara-gara maksiat yang timbul dari hatinya, yaitu memiliki sifat sombong, merasa dirinya lebih baik. Itu namanya sombong, tuh merasa dirinya lebih baik. Wala zalata Adam kana asluha minasyahwa,
Sedangkan kesalahan Nabi Adam alaihissalam ini timbul daripada syahwat. Tapi perlu dipahami, kesalahan Nabi Adam ini suatu khilaf ya, karena kita sebagai akidah sunnah wal jamaah punya keyakinan bahwa Nabi seluruhnya itu terhindar dari dosa ataupun kesalahan, yaitu yang namanya sifat maksum, terbebas dari dosa. Kembali masalah Nabi Adam alaihissalam, bahwa beliau ini timbul kesalahan sebab syahwat. Tapi kesalahan di sini ya sebagai khilaf ya, jangan dianggap itu kesalahan seperti kesalahan pada umumnya manusia, tidak, karena para nabi, para rasul terbebas dari kesalahan. Yang dimaksud kesalahan ini adalah khilaf ya, ini timbul daripada syahwat, dan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iblis itu nggak diampuni oleh Allah. Kenapa? Kemaksiatan yang timbul dari hati, yaitu sifat sombong, merasa dirinya lebih baik, tidak mau mendengarkan. Itu hati-hati loh. Orang tuh nggak mau mendengarkan kebaikan. Kenapa? Merasa dirinya sudah lebih baik. Ini penyakit yang timbul dari hati ini justru sulit untuk diampuni. Iblis itu ya dulu namanya sajid, orang yang paling banyak sujudnya, sehingga ibadahnya iblis itu dikagumi oleh para malaikat. Malaikatnya terkagum-kagum dengan ibadahnya iblis yang begitu hebatnya. Tapi ya iblis, malaikat nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Itu secara zahir kelihatannya banyak ibadahnya, tapi dalam hatinya sebenarnya sudah ada tertanam dalam hatinya sifat buruk ya, punya borok yang saat itu belum diketahui oleh para malaikat. Dianggap malaikat itu ya itu ibadahnya sangat luar biasa. Kapan mulai timbul sifat boroknya, keburukannya? Yaitu ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini hati-hati nih, penyakit hati sulit diampuni oleh Allah. Ini sulit. Makanya wajar kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar jarah. Sebesar jarah kan kecil, sedikit saja dia agak meremehkan orang. Allah taklim paling gitu-gitu aja, sedikit aja. Ini bahaya. Kalau mati hari itu di hatinya ada sifat sombong, maka ini tidak akan masuk surga walaupun sebesar jarah. Tapi kemaksiatan sebesar apapun maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba yang timbul dari syahwat, entah itu berzina berkali-kali, berzinanya nggak tanggung tuh, nggak kehitung lah. Ibaratnya 1 bulan itu ada 30 hari. Ini dalam sebulan 60 wanita, berarti sehari piro itu? Piro sehari? 2. Wah, 2. Pokoknya sehari 2 berzina terus. Ini kemaksiatan yang timbul dari syahwat. Ini masih bisa diampuni oleh Allah. Coba kita renungkan. Jadi kemaksiatan sebesar apapun yang timbul dari syahwat itu masih bisa diampuni. Justru yang paling bahaya yang kelihatannya nggak maksiat tapi dihitung maksiat, dan maksiat itu tidak diampuni oleh Allah, timbul sifat sombong. Ini bahaya sifat sombong, merasa dirinya sudah lebih baik ya, tidak mau mendengarkan kebaikan-kebaikan. Nih hati-hati nih ya. Salah satu bakal orang-orang yang memiliki sifat sombong. Maka Nabi Musa alaihissalam
ya Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi yang disunahkan untuk dibaca baik malam Jumat ataupun hari Jumat supaya umat itu dapat pelajaran setiap hari Minggu. Apa pelajaran yang bisa diambil dari surat Al-Kahfi? Di situ ada pelajaran Nabi Musa alaihissalam belajar ilmu kepada Nabi Khidir. Nabi Musa sudah terkenal Nabi yang julukannya kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Bahkan satu-satunya nama Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa. Al-Quran itu ada berapa surat? 114 surat. Al-Quran ada 114 surat, tapi Nabi Musa itu namanya disebut dalam Al-Quran 136. Coba bayangkan, ya, hampir semua isi Al-Quran itu sedikit banyak cerita Nabi Musa. Selalu ada cerita Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa yang terkenal hebat, yang berani nempeleng siapa? Malaikat Israel sampai buta matanya, ya, sampai buta matanya. Saking kuatnya, bayangkan itu kaumnya Fir'aun pernah ditempeleng, cuma ditempeleng Nabi Musa langsung mati. Berarti kan saking kuatnya Nabi Musa. Kebayang nggak? Melebihi Mike Tyson, ya kan? Ya Mike Tyson kalau mukul Pak Firman ya paling ya di bawah rumah sakit lah. Kalau mukul yang dipukul Pak LPM ya 3 hari 3 malam. Nabi Musa itu mukul orang sekecum, bukan mukul, nempeleng langsung maut. Coba saking kuatnya itu Nabi Musa alaihissalam. Sudah julukannya kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah, orangnya paling kuat. Itu masih diperintah oleh Allah untuk belajar ilmu kepada Nabi Khidir yang derajatnya di bawah Nabi Musa. Ini karena hati Musa itu ya hatinya bersih, tidak merasa dirinya lebih baik, tetap ya Nabi Musa nggak banyak bicara, langsung taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Berjalan berpuluh-puluh kilo mencari Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa? Perjalanan yang paling berat ya perjalanan mencari ilmu ketika mau berjumpa kepada Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kalau Nabi Musa dakwah kepada kaumnya walaupun banyak tantangan, ya, yang Bani Israel itu paling ngeyel. Bani Israel itu paling ngeyel, suruh berdiri malah duduk, suruh duduk malah berdiri. Itu Bani Israel, ampun pokoknya. Ya, ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari, pulang-pulang sudah nyembah patung. Jadi imannya itulah lemah banget, paling susah. Tapi yang paling berat Nabi Musa itu ya ketika perjalanan beliau mencari ilmu. Ini memang mencari ilmu ini berat. Kalau kita duduk berlama-lama zikir, kuat gak? Kuat. Tapi kalau duduk dalam taklim ngaplek. Nah, beratnya mencari ilmu tuh gitu. Ya, kalau zikir kita ini kadang kuat berjam-jam. Tapi kalau duduk dalam taklim itu paling berat. Betul ya, Bah? Nah, siapa mah ya udah mimpi. Nah, makanya Nabi Musa itu ya beratnya mencari ilmu. Yang kita bisa ambil pelajaran apa ini? Jadi Nabi Musa walaupun sudah derajatnya tinggi, ya ilmunya lebih tinggi daripada Nabi Khidir, Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir atas perintah Allah, menunjukkan apa pelajaran bagi umat setelahnya. Bagaimanapun kita ini usianya lebih tua, ya pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih luas,
Tapi kalau ada kebaikan, tetap ya sikap seorang beriman itu tidak akan puas-puasnya mendengarkan kebaikan. Ini orang iman yang betul. Ya, iman yang betul itu seperti Nabi Musa, walaupun derajatnya sudah tinggi, julukannya Kalimullah, tetap belajar kepada Nabi Khidir, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir. Begitu juga kita, walaupun usia kita lebih tua, pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih luas, tapi kalau ada kebaikan kita dengar. Nah, itu namanya tawadu. Tapi kalau orang itu tidak mau mendengarkan itu kebaikan, ya ini timbul sifat sombong. Kalau sombong ini adalah kemaksiatan yang tidak diharapkan diampuni oleh Allah. Hati-hati nih. Masih mending orang tuh maksiat yang timbul syahwat ya. Walaupun kelihatannya suka ngintip, sumpama, tapi jangan dipraktekkan. Kerjanya ngintip aja. Ya, bukan ngintip, ngelirik. Nggak boleh ada yang lewat dikit yang bening. Wah, penasaran. Wah, ya ini kemaksiatan yang timbul dari syahwat. Ini bisa diampuni dengan astagfirullahaladzim. Diampuni. Tapi yang bahaya nih ya, yang kelihatannya nggak maksiat, orang lain kan melihat kita nggak maksiat, betul nggak? Cuma karena kita ini merasa dirinya lebih baik, tidak mau mendengarkan kebaikan, ya itu masya Allah timbul sifat sombong yang dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Maka pentingnya kita itu ya istikhlas. Istikhlas itu apa? Ya sepenuhnya ibadah hanya untuk Allah. Termasuk orang istikhlas itu ya waktunya taklim, dengar taklim. Ada orang tuh ketika taklim malah dia zikir ya, sendiri. Ini namanya enggak istikhlas, tidak istikhlas. Jadi zikirnya dia itu timbul hanya karena nafsu. Nafsu apa? Biar cepat selesai, nanti selepas taklim selesai dia juga zikirnya selesai. Ini hati-hati nih, ya. Kelihatannya zikir tapi yang timbul adalah nafsu. Ini tanpa kita sadari. Jadi taklim itu ibadah. Namanya ibadah ya satu ibadah harus selesaikan dulu sebagaimana sholat. Lagi sholat fardu jangan sambil sholawatan. Salatullah salamullah, batal nggak sholatnya? Ya batal. Memang sholawatnya itu bagus, tapi selesaikan dulu ibadah sholat. Nanti selepas ibadah sholat selesai baru silakan salatullah salamullah, silakan sampai zuhur nggak apa-apa. Itu namanya istikhlas ya, di atas ikhlas. Ya orang zikir ya kadang ikhlas juga, cuma kalau bukan pada waktunya itu yang timbul adalah nafsu. Ini penting ya supaya kita nih ibadah tuh betul-betul istikhlas, insyaallah. Nah, istikhlas itu menghindari daripada sifat sombong ya, sifat sombong. Nah, ini nasihat dari As-Sufyan As-Tsauri ya, bahwa setiap kemaksiatan yang timbul dari syahwat masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah, tapi setiap kemaksiatan yang timbul dari kesombongan yaitu dari hati itu susah untuk diampuni. Tapi bukan berarti mentang-mentang kemaksiatan yang timbul dari syahwat bisa diampuni lalu kita mencoba lagi, ngintip lagi. Jangan ya, itu namanya meremehkan agama. Ya kalau sudah terlanjur ya niat taubat untuk tidak mengulangi lagi, walaupun dosa kita andaikan sebesar apapun, tetap selama kita niat taubat, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka ini penting, yang penting kita jangan ada sifat sombong. Nah, maka ini perlunya jaga
jaga hati. Insyaallah hati kita ini kita jaga terus, jangan sampai timbul sifat sombong yang khawatir di saat kita timbul sifat sombong kemudian hari itu kita meninggal. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Karena kematian ini kan datang tanpa diduga-duga. Khawatir pada saat kita ini ada dalam hati sedikit aja sifat sombong sebesar jaro, alah. Nah, ketika kita bilang alah, gitu-gitu aja, enakan pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah mau olahraga, ya kelihatannya kan benar mau olahraga. Ini penting ya kecuali memang dia itu ada keperluan yaitu silakan. Tapi kalau kadang orang itu tidak mau mendengarkan kebaikan, biasanya timbul sifat sombong. Orang nggak mendengarkan kebaikan timbul sifat sombong. Maka ambil pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam, walaupun sudah punya derajat seorang rasul, ilmunya lebih tinggi, tapi masih mau belajar kepada Nabi Khidir dan mau mendengarkan. Masya Allah, mau mendengarkan. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran dan sunnah untuk dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat untuk mengingatkan umat. Pentingnya orang itu ya harus mendengarkan kebaikan. Karena orang beriman sifatnya tidak akan puas-puasnya mendengarkan kebaikan sampai surga menjadi tempatnya yang abadi. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.